bertemu lagi dengan renungan HKBP Harapan Indah. Jangan bosan-bosan buat kita semuanya untuk mendengarkan renungan ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Kami mau mendengarkan renungan harian pada saat ini. Biarlah Tuhan setiap pendengar yang mendengar renungan ini, Engkau buka hatinya, Engkau buka pikiran mereka Tuhan, supaya dalam setiap renungan ini mampu setiap pendengar untuk melihat kemuliaan Tuhan, mampu untuk bertambah-tambah imannya. Kami yakin kuat kuasa Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam setiap hati pendengar daripada renungan ini Tuhan, sehingga ya Bapa, renungan ini bekerja dalam hidup setiap pendengar. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nama Ninang, sedikit saya akan bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, pernahkah mendengarkan lagu itu? Apa judulnya? Ayo Bapak Ibu, boleh isi komentar apa judul daripada lagu itu. Tetapi yang saya lihat dari lagu itu adalah menggambarkan bagaimana Allah itu sebagai Bapa kita. Dan Allah mengatakan Dia sebagai Bapa ternyata tidak hanya di dalam Perjanjian Baru, tetapi di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 6b dikatakan Allah sebagai pencipta, bahwa kita berasal daripada Allah. Allah akan merawat kita karena Dia adalah Bapa kita. Nanti boleh kita baca ya Pak Gina. Nah, dari Alkitab itu, kitab Ulangan 32 ayat 6b itu digambarkan bahwa Allah itu adalah yang mencipta kita, berarti Dia sebagai Bapa kita yang merawat, memelihara kita. Sehingga di dalam Allah kita belajar bahwa Allah itu yang penuh dengan kasih. Allah itu yang mau menjaga kita karena Dia adalah Bapa kita. Nah, di sini kita melihat bagaimana doa Bapa kami itu. Kalau kita belajar dari ayat 1 dalam nats kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas 11 ayat 13, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Disinilah kekuatan doa. Tentu kita akan mengatakan, nama Ninang, saya sudah sering-sering berdoa. Bahkan perasaan saya, doa saya itu hampa, udah bosan untuk berdoa. Nah, di sini Yesus mau mengingatkan lagi bagaimana doa kita itu berkuasa, bagaimana doa kita itu adalah betul-betul yang lahir dari hati kita. Doa itu adalah kekuatan iman kita, sehingga di dalam doa kita itu Roh Kudus yang bekerja. Nah, di sini Aman Ninang digambarkan Yesus Kristus katakan di dalam doa Bapa kami itu, ingatlah di dalam doa itu Allah kita
sebagai Bapa kita. Artinya di dalam doa ketika kita berkomunikasi ada arahnya, ada tujuannya. Sehingga di dalam doa kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita, supaya dari setiap jalan hidup kita menambahkan iman di dalam diri kita, sehingga kita melihat bahwa doa itu adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan dalam doa kita itu kita meminta campur tangan Tuhan. Nah, sudahkah seperti itu doa kita? Ada, kita mengatakan, kita berserah, kita melibatkan Tuhan dengan cara campur tangan Tuhan, dan doa itu adalah mendewasakan iman kita. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa kita, Bapa yang penuh kasih seperti yang saya jelaskan, bukan Bapa yang kejam, bukan Bapa yang memukul anaknya sampai luka-luka yang berat, tidak. Dia bukan Bapa yang cuek. Dia bukan Bapa yang tidak bertanggung jawab. Dia bukan Bapa yang meninggalkan keluarganya. Tetapi Dia yang mau datang kepada kita. Karena apa? Karena kita adalah milik Allah, di mana Allah itu adalah bagian daripada yaitu kita. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena di dalam diri kita ada Allah, dan Allah ada diri kita sendiri itu ada terkandung di dalam Allah. Ada satu kesatuan. Gambaran Allah itu yang mau dikatakan dalam kitab Maleakhi 2 ayat 10 dan Bilangan 11 ayat 12, di mana Dia adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga dikatakan, lihatlah Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus artinya adalah kita yang mau hidup di dalam perdamaian dengan Allah, karena ada kasih di dalam Roh Kudus itu sendiri. Sehingga mereka yang hidup di dalam Roh Kudus, sekalipun yang pertama membuat dia kecewa orang dekatnya, bisa saja suaminya, contohnya, anak-anaknya, teman dekatnya, atau teman gereja, bisa saja buat kita kecewa. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan 28 ayat 13, di mana ketika kekecewaan kita boleh diinjak, tetapi kita bukanlah ekor, tapi kepala yang harus naik. Dalam situasi itu iman kita yang harus naik. Karena apa? Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Karena kita adalah orang yang hidup di dalam Roh Allah yang tulus, tidak ikut-ikutan, tidak gampang untuk marah, tetapi hidup di dalam sukacita. Karena yang di dalam Tuhan adalah ketika Dia berlomba untuk membuat teladan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena disitulah kita melihat Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga Tuhan mengatakan apa yang mereka minta akan Tuhan berikan. Artinya adalah tidak hanya meminta kesuksesan dan lainnya, tapi mintalah iman yang kuat. Mintalah Roh Kudus, Roh pengampunan. Mintalah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Engkau adalah Allah kami. Tuhan Yesus, kami mau Engkau ikut campur di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu setiap pendengar daripada renungan ini, mari ya Bapa, buka pintu hati mereka supaya mereka menyediakan hatinya. Allah bekerja, Tuhan yang mengangkat segala pergumulan mereka, Tuhan yang memulihkan segala perekonomian mereka, dan sehingga Tuhan dalam setiap jalan-jalan hidup mereka, kami selalu melihat kemuliaan Tuhan. Kami tetap teguh beriman kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang setia kepada anak-anaknya, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Sehingga Tuhan di dalam kasih-Mu, kami melihat bahwa kasih-Mu yang sungguh luar biasa melingkupi kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita.
Amin. Selamat beraktivitas Pamanginang. Apabila pada waktu sore hari mendengarkan renungan ini, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.